Sobat Kompas TV, dengan diadakannya kemarin partisipasi di Universitas Multimedia Nusantara yang telah tayang di YouTube Kompas TV maupun di televisi, Edwin masih mau bahas-bahas tentang pemilu 2024. Nah, hari ini Edwin sudah ada di Hotel Borobudur Jakarta dan akan segera mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Abang None Jakarta. Nah, pastinya ingin bertemu dengan para pemuda-pemudi negara ini, terutama di Jakarta ya, di area Jakarta ini, yang pastinya punya buah pemikiran tentang pemilu 2024. Kecepatan atau enggak sih untuk melihat gembar-gembor pemilu dari sekarang dan alasannya kenapa? Dan pengen tanya harapan mereka untuk penyelenggaraan kontestasi pemilu 2024 nanti. Baik dari segi pemilih kita semua dan juga dari segi penyelenggara KPU dan yang terakhir dari capres-cawapresnya. Yuk langsung kita tanya. Menurut saya itu penting karena kita lihat juga beberapa kali ini udah banyak koalisi ya yang terbentuk, apalagi udah ada banyak yang woro-woro baca pres, karena anak muda kan gimana pun juga akan menjadi pemula banyak, apalagi juga demografi dipimpin oleh banyak pemuda itu sendiri itu sih. Penting, pasti penting. Karena kan pemilu itu adalah agenda annual kita untuk memilih pemimpin kita kan, jadi penting banget. Tentu dong, karena kan pemilu ini merupakan ajang kita memilih siapa yang akan menjadi kepala negara kita, di mana nantinya juga arah pembangunan juga itu akan disesuaikan dengan visi misi dari calon pemimpin kita ke depannya. Oh, penting banget dong, karena menurut saya kita tuh sebagai generasi muda itu merupakan satu tonggak yang mana nanti akan menjadi estafet nih dari yang sebelumnya sekarang lagi menjabat akan menjadi ke arah kita. Menurut saya pas waktunya. Kenapa pas? Karena anak muda harus bisa tahu siapa calonnya. Kalau misalkan mereka nggak tahu calonnya, siapa yang mau dipilih? Sebenarnya kalau kita pikirin sekarang udah akhir 2022 sebenarnya pas-pas aja. Karena 2 tahun sebelum akhirnya kita melakukan pemilihan dan menurut saya itu waktu yang cukup buat kita mengenal kan calon kandidatnya untuk mempelajari kira-kira visi misinya seperti apa, Indonesia mau dibawa seperti apa. Namun sebenarnya nggak kalah penting adalah isu-isu yang terjadi sekarang nih di Indonesia gitu. Jadi nggak boleh dilupain dan ketutupan sama segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu. Kalau bisa sih memang kandidatnya udah mulai mengusung beberapa resolusi-resolusi yang memang menyelesaikan masalah yang sekarang sih. Takutnya nih ya kalau kita udah gembar-gembor soal pemilihan untuk tahun 2024, malah kita nggak fokus nyelesain masalah yang kita punya sekarang. Menurut saya sebagai perwakilan dari pemuda ya, menurut saya belum tentu semua pemuda itu tahu atau memiliki pemahaman yang sama terkait teknis pemilu. Dan menurut saya tidak ada kata kecepatan untuk mengetahui sendiri atau mensosialisasikan tentang pemilunya sendiri. Kita belum berbicara tentang calonnya siapa, tapi terkait pemilunya ini perlu edukasi lebih dini supaya nanti ketika pelaksanaannya itu lebih berjalan lancar dan efektif. Dalam undang-undang itu sendiri kan emang udah ada jadwal nih untuk misalkan kita untuk ingin menyalonkan diri itu udah ada jadwal-jadwalnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari sekarang sebenarnya juga kalau dari menurut saya sih sebenarnya nggak apa-apa. Harapannya semoga tetap jujur ya, tetap jangan sampai ada namanya money politik. Oke, pastinya kalau dari masyarakat dan kita pemuda mewakili masyarakat pastinya jangan golput. Harapannya sih semua yang udah punya hak suara harus tetap memilih. Bagaimanapun masa depan Indonesia ada di tangan kita ketika kita memilih pemimpin. Pastinya kita semua berharap semoga asas dari pemilu ini itu bisa ditegakkan dengan baik. Kita tahu ada asas luber jurdil, di mana nanti para pemilih juga bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya dan juga memilih dengan preferensinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Kemudian untuk penyelenggarannya semoga berjalan dengan lancar dan bersih tentunya, dan juga penuh integritas. Dan untuk nanti siapapun yang akan terpilih untuk menjadi kepala negara ataupun siapapun yang akan terpilih nantinya, semoga bisa menjadi pemimpin yang amanah sesuai dengan harapan masyarakat dan membawa pembangunan yang positif bagi Indonesia. Oke, harapannya pastinya ada, nggak cuma untuk dari para nanti yang akan mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden, yang pastinya kita merupakan rakyat yang juga sebagai suara dari pemerintahan. Jadi yang pastinya harus dalam menyelenggarakan pemerintahan itu harus adanya tanggung jawab dan juga seperti apa ya, mungkin dapat dikatakan dalam hal apapun yang dia lakukan dalam setiap detiknya itu harus memikirkan, oh ini untuk rakyat. Itu sih yang paling utama. Dan untuk kita sebagai rakyatnya juga harus lebih pilih-pilih yang mana nih yang sekiranya cocok untuk memimpin negara kita ke depannya. Sahabat Kompas TV, itulah dia tadi Edwin sudah tanya-tanya sama Abang None Jakarta tentang
pemilu 2024 nanti. Dan Edwin juga mau tanya, sahabat Kompas TV semua yang ada di rumah, boleh langsung isi kolom komentar di bawah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Edwin tadi. Nah, sahabat Kompas TV, pantengin terus Kompas TV untuk ikutin Rumah Pemilu 2024 karena semuanya bisa berpartisipasi. Karena semua bisa berpartisipasi. Karena semua bisa berpartisipasi. Karena semua bisa berpartisipasi. Karena semua bisa berpartisipasi.